Halo semuanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan, beberapa video yang rame tentang Ridwan Kamil ya teman-teman. Di antaranya bagaimana beberapa Jackmania itu menolak Ridwan Kamil, lalu bagaimana Ridwan Kamil punya program mobil curhat yang ditertawakan oleh netizen ya teman-teman. Sampai-sampai ada momen di mana Ridwan Kamil ini diusir gitu teman-teman. Jadi walaupun populer di Jawa Barat, ketika dia ke Jakarta itu tidak mudah ya teman tantangannya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ke Jakarta, saya akan mencintai Jakarta dengan seisinya, termasuk The Jack, termasuk Persija, termasuk apa. Itu mah rumus apa ya, tata kerama dari orang baru masuk ke sebuah rumah kan? Ya, gue sebagai orang yang gede dan lahir di Jakarta dan suka Persija, ngelihat Ridwan Kamil yang nyalon gubernur Jakarta, terus sekarang udah nyoba-nyoba ngerayu The Jack dan di kemarin juga sempat bilang tuh bakal mencintai Persija dan The Jackmania. Kayaknya itu cuman akal-akalan doang deh. Ridwan Kamil kurang cocok sih di DKI Jakarta karena dia kan sudah menyatu dengan kota Bandung misalnya, kan dia juga udah lumayan lama jadi gubernur Bandung. Yang kedua, menurut saya cocok apa enggaknya sih mungkin kita lihat nanti ke depannya ya. Saya kurang setuju dengan Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Itu Madrid kipernya foto aja. Karena dia adalah boboto sejati. Di Jackmania tidak akan lupa dengan tweetan dan ejekan istri Ridwan Kamil terhadap pemain Persija dan Persija. Ridwan Kamil, kalau berani ke JIS datang deh. Asal jangan Ridwan Kamil. Bukan cuman itu ya, yang rame itu tweet-tweet lamanya Ridwan Kamil ketika dibongkar itu banyak juga yang kurang mengenakan untuk warga Jakarta ya. Apalagi kalau sepak bola, wah fans sepak bola tentu sulit ya menerima Ridwan Kamil sepertinya ya teman-teman. Kita lanjut videonya. Kita ada program namanya mobil curhat, ya. Itu mobil keliling-keliling Jakarta, nanti isinya ada psikolog, ada konselor, ada ustadz, macam-macam. Supaya apa? Orang tidak mudah marah karena mental health-nya nggak ada penyaluran. Nanti negara hadir, Ridho ini akan hadir supaya orang yang biasa marah karena macetnya, karena keselnya, itu tiba-tiba ada teman ngomong, tidak harus selalu di era hari ini curhatnya ke IG story kan begitu ya. Ini satu program yang dianggap nyeleneh ya teman-teman oleh beberapa netizen karena tidak langsung menjurus pada inti permasalahan dianggapnya ya. Coba kita dengarkan ya. Wih, Kang Emil lagi. Jadi gini guys, kata Kang Emil pengen buat mobil curhat. Jadi mobil curhat tuh nanti ada psikolog, psikiater, ustadz yang akan mendengarkan keluhan warga. Bagus banget, idenya top. Tapi pertanyaannya satu nih Kang. Ya kalau dengerin curhatan doang, masalahnya nggak selesai itu gimana Kang? Mobil curhat ya bakal tetap macet dong. Gimana tuh Kang? Warga datang curhat, iya mas macet banget di Jakarta. Iya bu, sabar ya bu. Pas pulang macet lagi. Itu gimana tuh Kang? Apa nggak gini deh, kita bayangin ada 1 juta mobil curhat di Jakarta. Nanti macet semua gara-gara mobil curhat. Kenapa mas itu di depan macet, ada apa? Iya mas, ada mobil curhat. Mau kayak gitu Kang ya. Tolong juga pikirin akar permasalahannya ya. Jangan kayak ngasih solusi, dengerin curhatannya doang segala macam. Tolong selesaikan urusan macetnya Jakarta juga ya. Ya Kang ya. Tolong, terima kasih Kang Emil. Lagi pula ya, yang harusnya diselesaikan itu adalah permasalahan umum ya teman-teman, yaitu kemacetan. Harusnya pemerintah tuh masuknya di sana. Kalau mobil curhat ini kesannya warga akan mengeluhkan atau curhat tentang masalah pribadi kan, tapi kan tidak semudah itu ya teman-teman. Orang nyaman untuk menceritakan masalahnya ke orang lain gitu ya teman-teman. Maka sebenarnya yang harus diselesaikan itu adalah permasalahan umum, dan itu sudah diketahui: banjir, macet, kemiskinan, biaya hidup. Itu sebenarnya menurut saya tidak perlu lagi ada yang namanya mobil curhat. Itu sudah bisa diamati, didata, semua lengkap datanya. Bagaimana mensolusikannya? Saya pikir yang benar-benar aja lah kalau bikin program ya teman-teman ya. Untuk Kang Ridwan Kamil, Kang,
Itu mobil curhat maksudnya gimana deh? Maksudnya kalau macet terus bisa minggir gitu ke mobil curhat, terus curhat sama konselornya nih. Jakarta, kamu kenapa macet sekali? Ah kan lucu Kang. Mending saya melipir mampir beli teh Solo. Ini kan bedanya, cuman asupan mental sama asupan tenggorokan Kang. Gini Kang, maksudnya kalau mau ngilangin stresnya penduduk Jakarta nih Kang, ya kemacetannya yang diurai, layanan transportasi umumnya yang dibuat lebih murah, layanan transportasi umumnya dibuat lebih terjangkau. Kemarin tarif KRL aja baru tuh ada wacana mau dinaikin. Jakarta ini kan butuh transportasi umum yang terintegrasi secara baik Kang. Kalau perlu sampai ke depan gang rumah. Ya hematnya, pemimpin yang concern akan hal ini harusnya melakukan pengendalian kendaraan yang beredar di jalanan. Kalau cara yang tadi Kakang lakukan, itu kayak kita tuh disupport untuk menghadapi kemacetan. Kan nggak gitu mestinya Kang. Kedua, kalau Kang Emil ini memang concern sama isu-isu seputar mental health, ya layanan psikolog dan psikiaternya aja yang dibuat lebih terjangkau, lebih banyak, atau bahkan mungkin bila perlu gratis untuk rakyat Jakarta, begitu Kang. Saya pun mengerti. Menurut Julius Caesar kan juga bilang, pemerintah untuk memerintah rakyatnya memerlukan sirkus dan roti. Cuman jangan mobil curhat juga lah Kang. Hampura tuh ini mah Kang. Suruh turun ya. Turun. Anies. Anies. Susah ya menggeser posisi Anies ke Jakarta. Sulit guys bagi Ridwan Kamil. Kita satu keluarga. Dan sekarang karena saya pribadi juga saya mewakili dari partai saya sudah saat ini lagi memperjuangkan untuk Pak Ridwan Kamil untuk menjadi gubernur kita nanti selanjutnya. Kocak, malah kampanye disuruh turun ya. Malah kampanye karena aspirasi ojol. Dengan kami sebagai sama-sama koalisi kan, artinya nah itu yang penting, beliau tenang, beliau fokus, Jakarta diurus oleh koalisi yang kebetulan saya juga ketua TKD, memenangkan Pak Prabowo Gibran 58%, tertinggi 18 juta suara. Dan Pak Susono itu sebenarnya ini Bang, bukan pilihan sebenarnya, saya tidak melamar ke Jakarta, ditugaskan. Karena waktu ditanya Kang Emil gimana, ya saya zamannya di Jawa Barat, mohon maaf ya, karena kan incumbent. Approval ratingnya saya 90% di Jawa Barat, ya. Yang pengen jadi gubernur ada 70%. Jadi saya sebenarnya di sana, tapi perintah dari partai, arahan dari Pak Prabowo, Jakarta butuh teknokrat yang bisa memikirkan apa pasca tidak lagi jadi ibu kota. Kebetulan saya kurator IKN, ya. Jadi paham apa risiko dan konsekuensi dari perpindahan populasi ke IKN kan. Gedung-gedung kosong ditinggalin di Monas dan lain sebagainya di kawasan itu. Nah, jadi itu. Ya, perihal video terakhir saya sangat memahami ya kepentingannya Ridwan Kamil ini menang di Jakarta karena diharapkan seperti yang diucapkan Ridwan Kamil itu sefrekuensi dengan pemerintah pusat. Memang kalau dia tidak sefrekuensi nanti akan sangat sulit mengeksekusi program-program dari pusat, malah nanti jadinya bentrok ya seperti yang terjadi pada Anies, normalisasi, Aniesnya mau naturalisasi, jadi tidak sinkron, tidak ketemu, itu malah rakyat yang rugi ya. Perihal alasan itu ya make sense ya, cukup masuk akal. Cuman ya tantangannya pendukung Anies ini banyak di Jakarta ya. Jadi kita lihat apakah Rano Karno yang menang atau Anies atau calon independen ya teman-teman. Sangat menarik untuk dinanti ya. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.